Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama dipercayakan hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja di hari ini. Dan tentunya kita harus berdasar dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Nya. Karena itu ketika kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Inilah kami yang bersama-sama rindu ketika menjalani hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama mendengarkan akan apa yang menjadi suara kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga itulah yang juga membentuk kami di hari ini sebagai murid-murid-Mu untuk biarlah boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau hidup di dalam kehendak-Mu pada hari ini. Karena itu kami serahkan waktu ke depan, ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu setiap kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu itu. Kami serahkan waktu ke depan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema pada hari ini terambil dari Bilangan 11. Mari bersama-sama kita membuka akan Alkitab kita. Saya mendorong setiap jemaat untuk membacakan akan bagian ini secara menyeluruh, tetapi saya akan membacakan bagian ini dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 saja. Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Alkisah ada seorang pengusaha yang di dalam segala permasalahannya, suatu waktu dia sedang menyetir di dalam perjalanannya. Lalu ketika di dalam perjalanan itu, di jalanan dia melihat ada mobil angkutan yang dimana di dalamnya sopirnya itu sedang tertidur lelap, bahkan dengan mangapnya. Lalu ketika pengusaha itu melihat akan sopir angkut itu, maka pengusaha itu pun bergumam, "Wah, enak ya jadi sopir angkut. Dia hidupnya sederhana, hanya mengangkut penumpang, dan setelah itu bisa tertidur dimanapun. Sementara aku ini, wah, permasalahanku begitu banyak. Sudah 2-3 hari ini aku kurang tidur karena memikirkan klien yang begitu susah. Bukan hanya satu, tapi banyak. Belum lagi harus memikirkan strategi perusahaan agar berkembang. Bukan hanya di tahun ini, tapi di tahun-tahun yang mendatang. Begitu susah hidupku." Dan pengusaha ini membandingkan akan dirinya dengan sopir angkut. Lalu di dalam cerita selanjutnya, singkat cerita, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sopir angkut ini pun terbangun. Dan ketika dia terbangun, sopir angkut ini mengatakan, "Wah, harus makan apa ya aku hari ini? Mana istri dan anak menunggu di rumah? Aku harus dapat penumpang di hari ini. Sudah berhari-hari aku kurang penumpang. Mana harus bayar air, listrik, istri menunggu. Mana anak juga harus bayar uang sekolah. Aduh, susah banget ini aku hidup. Coba dulu aku sekolahnya pinter. Aku kan sekarang bisa jadi pengusaha tanpa harus capek-capek menyusuri jalanan yang begitu panas untuk mencari penumpang." Dan ternyata jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam cerita selanjutnya, sopir angkut membandingkan dirinya dengan pengusaha. Dan kita bisa melihat daripada kisah daripada dua orang ini, baik pengusaha ataupun sopir angkot, ternyata mereka saling membandingkan diri mereka satu dengan yang lain. Mereka nggak puas dengan kehidupan mereka. Ya karena memang ada permasalahannya yang ada. Tetapi mereka membandingkan diri mereka satu dengan yang lain. Padahal mungkin di dalam kehidupan mereka masing-masing,
tentunya ada hal-hal yang bisa disyukuri. Namun itulah manusia ketika mereka saling membandingkan satu dengan yang lain. Itulah manusia ketika mereka tidak pernah bisa puas dengan apa yang mereka miliki. Dan sebagaimana di dalam bilangan 11 yang kita sama-sama sudah lihat pada hari ini, bercerita juga dengan bangsa Israel, yang dimana mereka juga tidak pernah bisa merasa puas, merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Bahkan mereka membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan yang ada di Mesir dahulunya. Dan di dalam bagian ini kita bisa melihat mereka sebagai bangsa yang terkenal dengan bangsa yang bersungut-sungut. Mereka pun mengeluh kepada Tuhan tentang makanan. Padahal kalau di dalam bagian ini menceritakan ketika mereka bangun pun mereka bisa melihat keajaiban. Mereka bisa melihat mujizat. Yaitu bagaimana makanan dari sorga langsung turun. Ada buat mereka, yaitu mana yang mereka bisa makan setiap harinya. Bangsa yang lain tidak mendapatkan akan hal ini selain bangsa Israel. Tetapi di dalam bagian inilah mereka pun tidak mensyukuri akan hal itu. Bahkan ketika mereka membandingkan akan keadaan mereka pada waktu itu dengan Mesir, bagaimana mereka juga yang gak bersyukur sudah dilepaskan Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir. Memang mereka mengatakan di sini bahwa di Mesir kami itu makan ikan, makan daging. Kami itu makan mentimun, kami makan semangka, kami makan bawang prei. Kami makan bawang merah dan bawang putih. Mereka mengatakan mereka makan enak di Mesir. Memang betul. Tetapi mereka tidak mengingat bahwa di bangsa Mesir itu mereka hidup begitu susahnya. Mereka dijadikan budak, mereka dijajah. Bahkan mereka pengen lepas ketika mereka ada di bangsa Mesir itu. Dan Tuhan sudah memberikan kelepasan kepada mereka. Dan bahkan Tuhan yang secara langsung memimpin dan menyertai kehidupan mereka pada waktu itu. Di dalam bagaimana mereka dibimbing Tuhan keluar daripada tanah Mesir. Dan mereka lupa untuk mencukupkan diri. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam bagian inilah Tuhan pun marah kepada mereka. Mereka pun harus menanggung akan akibatnya sebagaimana kita baca di dalam bagian selanjutnya dan selanjutnya. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita bersama-sama refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita bisa bangun, kita bisa bernafas, kita bisa makan dan minum, kita memiliki pakaian, kita bisa memiliki akan pekerjaan, kita bisa mungkin bersekolah, kita mungkin bisa melayani, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan itu pun, ketika kita mulai membandingkan diri kita satu dengan yang lainnya, ketika kita mulai gak merasa puas dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, padahal mungkin banyak kebaikan, banyak hal-hal yang bisa kita catat untuk kita bisa syukuri. Tetapi ketika kita mulai tidak cukup, kita mulai merasa tidak puas, maka disitulah kita pun lupa untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membandingkan satu dengan yang lainnya, padahal di dalam kehidupan kita masing-masing ada anugerah Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang juga sudah menciptakan kita, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia sudah menyelamatkan kita. Bahkan di dalam kehidupan yang Dia selamatkan ini, Dia sudah memimpin dan menyertai kita. Selalu ada buat setiap kita, setiap harinya. Mari kita bersyukur kita bisa hidup di dalam Tuhan. Kita bisa hidup sebagai anak-anak-Nya. Dan hal-hal yang kita banggakan adalah Tuhan saja. Tuhan saja yang bersama dengan kita. Mari melalui firman Tuhan ini, kita juga terus belajar untuk cukup dan puas bersama Tuhan saja.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang juga kami boleh bersama-sama belajar. Tuhan, biarlah firman-Mu yang juga boleh terus mengajarkan kami untuk hidup dalam kecukupan, hidup di dalam rasa bersyukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan ini ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk juga boleh terus menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.